Hello, 8th graders. See you again with me. Welcome to my channel, Niken Prasetya. Okay, today I will explain how to answer the question simple present tense and past tense. Okay, always learn everywhere you are, ya guys. Don't forget, like, subscribe, and click the bell to have notification from me so you will receive the new video from me. And don't forget your comment in our YouTube. Okay, let's check it out. Simple past tense and simple present tense. Sometimes you feel difficult to differentiate between simple past and simple present when you do your assessment. Kadang-kadang kalian kesulitan ketika mengerjakan tugas atau soal-soal tentang simple past tense dan simple present yang menjadi satu. Today I will explain to you. Hari ini Miss akan jelaskan. Okay, let's see. If the sentence he blank 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 to Bandung every month. Soalnya adalah he titik-titik to Bandung every month. Untuk melihat yang pertama adalah kita lihat ini ciri-ciri dari present atau past tense. Kita lihat ada kata every month di sana. Every month itu adalah ciri-ciri atau clue dari simple present tense. As we know, the pattern for simple present, seperti yang kita pernah pelajari, rumus dari simple present adalah subject tambah verb 1 tambah objek. Oke, kita lihat. Kita tentukan dulu yang mana subjeknya. He di sana adalah sebagai subjek. Jika he sebagai subjek, maka kata kerjanya itu akan mendapatkan imbuhan, tambahan ies, dan s. Maka jawaban yang paling benar adalah goes. He goes to Bandung every month. Ya, okay. Let's see for another number, another question. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. I bla 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 breakfast every morning. Perhatikan lagi, kita harus tahu dulu ciri-ciri apakah dia simple past tense atau simple present tense. Baik, dalam kalimat yang kedua ini ada ciri-ciri every morning. Kata every itu adalah the clue for simple present tense. Simple present tense di sana sudah ada rumusnya subject, verb 1, object. Oke, I di sana sebagai subject. Seperti Miss ingatkan tadi, jika subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya ditambahkan ies, dan s. Nah, I tidak termasuk dalam she, it. Maka kata kerja yang dipakai kata kerja tanpa tambahan apapun. Maka jawaban yang paling tepat dari 4 pilihan di bawah adalah have. Oke,
have jawabannya. I have breakfast every morning. Oke, kenapa kita tidak memakai has? Has dipakai jika subjeknya she, he, it, ya. Has dipakai untuk simple present tense yang subjeknya adalah she, he, it. Had, yang ketiga adalah had. Had itu adalah kata kerja kedua. Kata kerja kedua dipakai dalam rumus simple past tense. Having itu untuk present continuous tense. Sedangkan rumus kita adalah rumus dari simple present tense. Oke, next. Oke. Did you blah 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 a glass of milk this morning? Did you a glass of milk this morning? Kita perhatikan ada kata did di sana ya. Kata did itu adalah ciri-ciri dari simple past tense. Simple past tense kita perhatikan formulanya subject, verb to, and object. Sedangkan di sini adalah kalimat tanya. Kalimat tanya rumusnya did plus subject plus verb one plus object. Oke, kita perhatikan dari pertanyaannya. Di soalnya sudah ada kata did sesuai subjeknya you. Kita lihat lagi ke dalam rumus. Did tambah subjek. Nah, setelah subjek diikuti verb one. Verb one-nya ini tidak ada penambahan apa-apa saja. Tidak ada tambah is, es, ies, dan tidak juga ditambah dengan ing, ya, karena sudah menggunakan auxiliary verb did. Maka kata kerja yang dipakai adalah verb one tanpa ada imbuhan apapun. Jadi mana jawaban yang sesuai sayang? Jawaban yang cocok adalah drink, ya, minum, drink. Kita tidak memakai yang pilihan option A, drinks. Drinks itu dipakai jika subjeknya she, he, it, dan untuk pattern simple present tense. Sedangkan soal kita adalah simple past tense. Miss, dari mana saya tahu soalnya simple past tense? Lihat ada kata did. Did itu adalah kata tanya untuk simple past tense. Kenapa tidak drank, Miss, yang C? Kenapa, nak? Karena ini kalimat tanya. Kalau dia kalimat positif, maka dia memang memakai kata kerja kedua. Tapi soal kita adalah kalimat tanya. Miss, kenapa tidak pakai drinking? Drinking dipakai untuk present continuous tense. Oke, next. Oke, ada soal bla 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 they and architect when they were young. Ya, lihat gambarnya ya, membantu ya, nak. Were they an architect when they were young? Kita lihat dari soalnya. Dari mana kita tahu rumus tenses apakah yang akan kita pakai? Di kalimat tersebut menggunakan when they were young. Were, ya, kata were itu adalah ciri-ciri dari simple past tense. To be simple past tense. Terlebih pilihannya ABCD-nya juga semua to be. Kita sekarang mencocokkan to be yang sesuai dengan subjek yang dipakai. Oke, let's see. The pattern rumusnya adalah subject was or were plus object. Gitu ya. Nah, kalimat tanya rumusnya adalah were or was plus subject plus object and interrogative. Kita lihat rumusnya mana yang cocok, Miss? Were atau was? Were atau was? Ingat, ketika subjeknya we, you, they. Ya. Ada kata he. Subjek ya, Nina. He, I, she.
dan eat, maka dia akan menggunakan was. Sedangkan yang berwarna hijau, we, you, they, to be yang dipakai adalah were. Maka jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah were, karena subjeknya adalah they. Were they an architect when they were young? Apakah mereka insinyur? Apakah mereka seorang insinyur ketika mereka muda? Oke, next. Kalimat berikutnya. Do you bla 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 intern site to Hendrix? Ini adalah ciri-ciri pertanyaan simple present tense. Simple present tense dari kata do, ya, kata bantunya, auxiliary verb-nya adalah do. Lihat rumusnya. Jika kalimatnya positif atau affirmative sentence, subject plus verb one plus object. Kalimat bertanya, do atau does plus subject plus verb one plus object. Lihat, setelah do diikuti subjek. Subjek dalam soal kita adalah you. Maka diikuti kata kerja pertama. Yang manakah dia yang sesuai dari A, B, C, D? Kita perhatikan. Live. Do you live in Tonside to Hendrix? Ya, sorry, tadi Miss bilang live ya, Nak. Do you live in Tonside to Hendrix? Miss, kenapa tidak lives? Ingat, Nak, sudah ada kata bantu do atau does, tidak boleh ada tambahan imbuhan. Untuk living itu dipakai present continuous tense dan live itu adalah kata kerja kedua. Berikutnya, Razan bertanya, when did you do your homework? When did you do your homework? Kaira menjawab, I bla 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 my homework last night. Kita perhatikan rumus di atas. Subject, verb one, object. Sorry, ini adalah simple past tense ya, Nak. Subject, verb two, object. Dari mana Miss taunya simple past tense? Karena yang pertama Razan menggunakan kata did, Kaira menggunakan kata last night, itu adalah ciri-ciri dari simple past tense. Kita lihat, untuk bertanya menggunakan did, subject, verb one, object. Oke, did, subject, verb one, object. Nah, itu kan jika bertanya, soal si Kaira adalah dia kalimat positif. Maka setelah subjek, subjeknya adalah I diikuti kata kerja kedua. Yang manakah kata kerja kedua yang sesuai? Did, ya. I did my homework last night. Did di sana bukan auxiliary verb, tapi kata kerja kedua dari do. Do artinya melakukan atau mengerjakan. Soal berikutnya. Every morning the watchman turns off all the lights and blah 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 around the building every half an hour. Perhatikan, every morning, every half an hour adalah ciri-ciri dari simple present tense. Di sana yang berwarna merah, the watchman itu kata gantinya atau pronoun dari the watchman adalah he. Ingat, ketika subjek untuk simple present tense see, he, it, maka kata kerjanya mendapatkan imbuhan IES, ES, dan S. Maka yang cocok di sana adalah works ya. Let's see the answer. Ya, works. Pilihannya adalah A. Kita lanjutkan. Indonesian people usually blah blah rice. Indonesian people di sana kenapa Miss tandai itu adalah subjeknya. Anaknya tentukan subjek,
Lalu ciri-cirinya, usually itu dipakai untuk simple present. Selain usually ada sometimes, ada always, ada rarely, never, ever ya. Itu ciri-ciri dari simple present tense. Kita lihat rumusnya. Setelah subjek diikuti verb one tanpa objek. Ingat jika subjek untuk simple present tense he, it, maka kata kerja mendapatkan imbuhan. Kita lihat Indonesian people, orang Indonesia. Subjeknya pronoun dari Indonesian people apa ya? We atau they ya, more than one. Maka kata kerjanya kata kerja pertama tanpa imbuhan. Ya, manakah yang paling sesuai? Eat. Indonesian people usually eat rice. Kenapa tidak eats? Kenapa tidak yang B? Karena Indonesian people itu more than one, ya, bukan she, he, it. Eating itu untuk present continuous, sedangkan eat untuk simple past tense. Next, the sun bla 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 in the east. Ya, perhatikan. The sun di sana adalah subjek. Yang mana subjeknya bisa diganti dengan kata it. It, pronoun dari the sun adalah it. Dari mana kita tahu ini simple present atau simple past tense? Kita lihat. Matahari titik-titik di sebelah timur. Ini adalah fact ya, faktual, nyata, kenyataan, the truth. Dan tidak bisa dirubah. Matahari titik-titik di sebelah timur. Bagaimana? Apa yang terjadi di sebelah timur? Terbit tentunya ya nak. Matahari terbit di sebelah timur. Maka dia adalah simple present tense. Tidak bisa dirubah. Jangan mengatakan matahari terbit di sebelah barat. Aduh, itu bahaya ya nak ya. So, karena dia faktual, the truth, kenyataan, maka dia dimasukkan ke dalam kelompok simple present tense. Jika subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya mendapatkan imbuhan IES, ES, dan S. Maka jawaban yang paling benar di sana adalah rises. Ya, rises. The sun rises in the east. Kenapa tidak rise? Ingat, subjeknya it. Harus ada imbuhan. Kenapa tidak rising? Karena dia bukan present continuous. Kenapa tidak rose? Karena dia bukan past tense. Next. Yeah, you like Upin Ipin movie, right? Oke, perhatikan lagi subjeknya. Subjek di sana adalah we. Kita tentukan apakah dia tensesnya present atau past. Oke, Pak, present ya nak ya, bukan past ya, karena ada kata every Friday. Maka kita lihat lagi, jika subjeknya she, he, it, maka kata kerja mendapatkan imbuhan. Nah, di sana kata subjeknya adalah we. Maka we kata kerjanya tidak mendapatkan imbuhan. Yang manakah yang cocok jawabannya? Nah, sayang, maka yang paling tepat adalah kata pray. We pray at the mosque every Friday. For the next question. Jojo bla 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 at Unigraha Hotel every day. Apa clue-nya nak? Every day. Ya, every simple present tense ya. Lihat subjeknya Jojo. Jojo itu mempunyai pronoun atau pronoun dari Jojo adalah he. Maka kata kerjanya mendapatkan imbuhan. Yang manakah dia jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling benar adalah swims. Jojo swims at Unigraha Hotel every day. Kenapa swims? Karena Jojo adalah kata gantinya he. He dia mendapatkan imbuhan IES, ES, dan S. Next. Do your father and mother bla 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 in a hotel every holiday? Nah, yang pertama sudah ada kata do. Yang kedua ada kata every holiday. Itu adalah ciri-ciri simple present tense. Simple present tense, lihat rumusnya. Do atau does plus subject plus verb one plus object. Do sudah ada dalam soal. Subjeknya yang mana? Nah,
subjeknya yang berwarna merah sudah Miss tandai di sana. Your father and mother. Ya, your father and mother. Bukan hanya father, bukan hanya mother, tapi mereka berdua. Tapi punya siapa? Ada yang punya your father and mother. Maka jawabannya adalah, tunggu dulu. Jawabannya apa ya nak jika subjeknya your father and mother? Ya, your father and mother itu lebih dari satu. Ya, you, milikmu, you ya, you, maka kata kerjanya tetap kata kerja tanpa imbuhan dan karena dia juga kalimat tanya, do. Maka jawaban yang paling tepat adalah stay ya, stay. Stay. Do your father and mother stay in a hotel every holiday? Next, one of my friends always blah 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 to Bali. Kita melihat ciri-cirinya dulu, simple present tense atau past tense. Kalau dilihat dari soal ini ada kata always. Always itu adalah ciri-ciri dari simple present tense. Simple present tense, lihat, subject, verb, one, object. Kita lihat lagi subjeknya. Nah. Karena untuk simple present tense ini verbnya bisa ada penambahan ya jika subjeknya she, he, it. Subjeknya dalam kalimat ini adalah one of my friend. One of my friend itu satu orang ya, bisa she, bisa he. Salah satu temanku, she atau he, pergi ke Bali. Maka kata kerjanya ada penambahan ies, es, dan s. Yang manakah dia? Jawaban yang paling tepat adalah kata goes. Karena subjeknya she atau he. Tidak go ya nak. Kenapa go? Kenapa tidak go miss? Karena subjeknya she, he, it nak. Ya, oke. Sepertinya sekian saja dulu penjelasan dari Miss mengenai simple past tense dan simple present tense. Mudah-mudahan penjelasan Miss sangat membantu dan anaknya tidak bingung lagi jika mendapatkan soal yang sudah menjadi satu. Apa ini simple present ataukah simple past tense? Okay guys, thank you. See you next time.